Ini adalah Bank SVB, sebuah institusi keuangan yang pernah berjaya, namun pada tahun 2022 mengalami kebangkrutan yang mengejutkan dunia finansial. Suku bunga yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama di balik kejatuhan ini. Dampak dari kenaikan suku bunga menyebabkan kerugian besar bagi SVB, hingga pemerintah terpaksa menggelontorkan dana besar agar bank ini tetap dapat beroperasi. Dan ini adalah Jerome Powell, Ketua The Federal Reserve, saat menetapkan keputusan yang akan mengguncang dunia keuangan. Setiap gerakan, setiap kata memiliki potensi untuk mengubah arah perekonomian global. Suku bunga, instrumen tak kasat mata yang bisa menjadi sekutu atau musuh kita, mengendalikan arah uang mengalir. Lantas, mengapa suku bunga bisa menyebabkan bank sebesar SVB bangkrut? Apa yang salah dengan manajemen SVB? Atau, apakah sebenarnya suku bunga ini berdampak buruk bagi ekonomi secara keseluruhan? Tapi, apakah kita benar-benar memahami kekuatan di balik angka-angka itu? Suku bunga bukan sekadar angka di layar komputer atau berita finansial yang lewat begitu saja. Di balik keputusan-keputusan itu, ada riak yang tak terlihat, menyebar melalui ekonomi kita, meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita, memengaruhi nasib individu, perusahaan, bahkan negara. Dalam 2 tahun terakhir, dunia menyaksikan kebangkitan suku bunga. Di Amerika Serikat, Jerome Powell dengan teguh mempertahankan kenaikan bertahap, sebuah langkah untuk menjinakkan inflasi yang menggila. Di Eropa, Bank Sentral Eropa tidak tinggal diam. Christine Lagarde dengan tekad kuat menaikkan suku bunga demi menstabilkan mata uang euro yang terus tertekan. Inggris dengan inflasi yang meroket juga ikut dalam perlombaan ini. Dan di Asia, Bank of Japan yang selama ini dikenal dengan kebijakan suku bunga rendahnya, mulai mempertimbangkan kenaikan demi menghindari kehancuran finansial. Keputusan-keputusan ini tidak terjadi dalam kekosongan. Ini adalah langkah-langkah strategis dalam pertarungan melawan inflasi yang menggerogoti kekuatan ekonomi global. Tapi, apa arti semua ini bagi kita? Di tengah dinamika perubahan suku bunga dan dampaknya terhadap pasar, memahami kondisi ekonomi dengan mendalam adalah kunci untuk mengambil keputusan investasi dan trading yang cerdas. Di Altaf & Brothers, kami berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang mendalam mengenai kondisi ekonomi dan bagaimana memanfaatkannya untuk berinvestasi dan bertrading secara efektif. Melalui Altaf Terminal, kami menyediakan penelitian dan wawasan terkini yang dapat kamu gunakan untuk mengidentifikasi potensi trading yang muncul dari perubahan ekonomi. Platform kami dirancang untuk membantu investor dan trader memahami pasar dengan lebih baik dan menemukan peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Dengan akses ke analisis mendalam dan insight yang kami tawarkan, kamu tidak hanya dapat mengikuti tren pasar, tetapi juga memiliki edge yang kuat di pasar. Ini memungkinkan kamu untuk membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan strategis, menjadikan kamu investor dan trader yang lebih terampil, dan siap menghadapi tantangan serta peluang yang ada. Kunjungi altafandbrothers.com untuk mempelajari lebih lanjut tentang kami, dan bagaimana kami dapat membantu kamu mencapai tujuan investasi dan tradingmu. Suku bunga adalah istilah yang sering kita dengar, terutama saat berurusan dengan uang. Tapi, apa sebenarnya suku bunga itu? Mari kita bahas dengan cara yang sederhana. Bayangkan kamu meminjam uang dari temanmu untuk membeli sesuatu. Suku bunga adalah biaya tambahan yang harus kamu bayar kepada temanmu sebagai imbalan karena mereka telah meminjamkan uang kepada kamu. Misalnya, jika kamu meminjam Rp100.000 dan suku bunganya adalah 10%, maka kamu harus mengembalikan Rp110.000. Jadi, Rp10.000 itu adalah biaya atau bunga yang harus dibayar. Suku bunga juga berlaku saat kamu menyimpan uang di bank. Jika kamu menabung uang di bank, bank akan membayar kamu bunga sebagai imbalan karena kamu menyimpan uang di sana. Semakin tinggi suku bunga, semakin banyak uang yang kamu dapatkan dari tabunganmu. Selain itu, suku bunga tidak hanya mempengaruhi pinjaman dan tabungan, tetapi juga digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya, ketika ekonomi sedang terlalu cepat berkembang dan menyebabkan inflasi, kenaikan harga barang, bank sentral bisa menaikkan suku bunga. Ini membuat pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga orang cenderung meminjam dan membelanjakan uang lebih sedikit, yang bisa membantu menurunkan inflasi. Sebaliknya,
Jika ekonomi sedang melambat dan mengalami resesi, bank sentral bisa menurunkan suku bunga. Ini membuat pinjaman menjadi lebih murah, mendorong orang untuk meminjam dan membelanjakan lebih banyak uang yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, suku bunga adalah alat penting yang digunakan untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan keuangan kita. Untuk memahami bagaimana suku bunga mempengaruhi ekonomi, mari kita lihat contoh nyata dari pandemi COVID-19. Ketika COVID-19 mulai menyebar pada awal 2020, banyak negara mengalami krisis ekonomi besar-besaran. Mari kita bahas bagaimana ini berdampak pada ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Selama pandemi, banyak bisnis terpaksa tutup atau mengurangi operasional mereka karena pembatasan sosial dan penurunan permintaan. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan gaji yang membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak ini menyebabkan ekonomi melambat karena konsumen mengurangi pengeluaran mereka dan bisnis menunda investasi. Pada awalnya, dengan banyak orang yang tidak berbelanja dan bisnis yang beroperasi di bawah kapasitas, inflasi justru menurun. Harga barang dan jasa cenderung stabil atau bahkan turun karena permintaan yang rendah. Namun, saat ekonomi mulai pulih dan pasokan barang terganggu, terutama karena gangguan rantai pasokan global, harga mulai naik. Hal ini menyebabkan inflasi melonjak secara signifikan pada 2021 dan 2022, di mana harga barang kebutuhan pokok seperti makanan, energi, dan bahan bangunan melonjak tajam. Untuk mengatasi inflasi yang melonjak, Bank Sentral perlu melakukan penyesuaian pada suku bunga. Saat inflasi tinggi, Bank Sentral biasanya menaikkan suku bunga untuk mendinginkan ekonomi dan menahan laju kenaikan harga. Dengan suku bunga yang lebih tinggi, pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga konsumen dan bisnis mengurangi pengeluaran mereka. Ini membantu mengurangi tekanan inflasi, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Lantas, bagaimana perubahan suku bunga ini mempengaruhi kita secara langsung? Apakah kita bisa memanfaatkan perubahan suku bunga untuk meraih keuntungan? Memangnya ada manfaat yang didapat jika kita mengetahui perubahan suku bunga? Tentu saja bisa. Perubahan suku bunga memiliki dampak signifikan pada berbagai aset investasi seperti saham, mata uang, obligasi, dan komoditi, bahkan kripto. Setiap perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai dan performa investasi ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana fluktuasi suku bunga memengaruhi pasar investasi dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut. Selama periode pandemi COVID-19 dari 2020 hingga 2022, suku bunga global mengalami perubahan signifikan yang berdampak pada berbagai instrumen investasi. Ketika pandemi dimulai, banyak bank sentral, termasuk Federal Reserve di AS dan Bank Sentral Eropa, memangkas suku bunga untuk merangsang ekonomi yang melambat. Suku bunga rendah membuat pinjaman lebih murah dan meningkatkan likuiditas di pasar, mendorong investasi di pasar saham. Pada tahun 2020, meskipun ada ketidakpastian besar, suku bunga rendah mendorong investor untuk mencari return lebih tinggi di pasar saham. Ini membantu indeks saham seperti S&P 500 dan Nasdaq mengalami rebound yang kuat dari penurunan awal tahun. Suku bunga rendah dapat menyebabkan mata uang sebuah negara melemah karena return dari investasi dalam mata uang tersebut menjadi kurang menarik. Sebaliknya, suku bunga yang lebih tinggi dapat memperkuat mata uang karena investor mencari imbal hasil lebih tinggi. Emas sering dianggap sebagai aset safe haven selama periode ketidakpastian dan inflasi. Ketika suku bunga rendah, biaya peluang untuk memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil menjadi lebih kecil sehingga meningkatkan daya tariknya. Selama pandemi, investor banyak beralih ke emas sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian dan potensi inflasi yang mendorong harga emas naik tajam. Dengan memahami suku bunga, kita bisa mengetahui fase siklus ekonomi, kapan sebuah aset menguat dan kapan melemah. Misalnya ketika suku bunga tinggi, kita bisa lebih bijak dalam memilih aset untuk dibeli. Dan ketika suku bunga rendah, kita bisa memanfaatkan momentum untuk investasi yang lebih agresif. Namun, untuk mengetahui informasi semacam ini, kita perlu akses yang lebih luas terhadap data dan analisis keuangan yang mendalam. Informasi ini seringkali sulit diakses oleh investor retail karena keterbatasan akses dan kurangnya pemahaman terhadap dunia keuangan.
Melalui Altaf Terminal, kami menyediakan penelitian dan wawasan terkini yang dapat kamu gunakan untuk mengidentifikasi potensi trading yang muncul dari perubahan ekonomi. Platform kami dirancang untuk membantu investor dan trader memahami pasar dengan lebih baik dan menemukan peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Dengan akses ke analisis mendalam dan insight yang kami tawarkan, kamu tidak hanya dapat mengikuti tren pasar, tetapi juga memiliki edge yang kuat di pasar. Ini memungkinkan kamu untuk membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan strategis, menjadikan kamu investor dan trader yang lebih terampil, dan siap menghadapi tantangan serta peluang yang ada. Kunjungi altafandbrothers.com untuk mempelajari lebih lanjut tentang kami, dan bagaimana kami dapat membantu kamu mencapai tujuan investasi dan tradingmu. Suku bunga tidak hanya angka. Ini adalah denyut nadi dari seluruh sistem keuangan. Setiap detik, keputusan di balik suku bunga memiliki kekuatan untuk menciptakan atau menghancurkan kekayaan, membangun atau meruntuhkan impian. Dan bagi kita, semua tergantung pada bagaimana kita memahami dan merespons kekuatan tak terlihat ini. Di balik semua itu, ada satu kebenaran yang harus kita terima. Dunia bergerak dengan suku bunga, dan kita semua adalah pemain dalam permainan ini. Siapkah kita menghadapi gelombang berikutnya?